Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Selviani, NPM C1C01948. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Bab 1 yang berjudul Kombinasi Bisnis. Kombinasi bisnis adalah peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Selanjutnya, itu ada jenis kombinasi bisnis berdasarkan bentuk hukum. Yang pertama itu ada merger. Merger merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan, serta semua aset dan liabilitas diambil alih pihak yang mengakuisisi. Selanjutnya, konsolidasi. Konsolidasi ini merupakan kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Entitas baru dibentuk dengan mengambil alih semua aset dan liabilitas dari entitas yang bergabung yang telah dibubarkan. Selanjutnya itu ada akuisisi. Akuisisi ini merupakan kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakuisisi tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Selanjutnya itu ada motivasi kombinasi bisnis. Motivasi kombinasi bisnis ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu ada entitas lebih besar. Yang kedua, menghindari pengambilan alihan oleh entitas lain. Yang ketiga, menyinergikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, kompensasi yang diterima manajemen terkadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kebanggaan entitas. Selanjutnya itu ada pengendalian. Pengendalian menurut PSAK 65, investor mengendalikan investasi ketika yang pertama itu investor memiliki kekuasaan power atas investasi. Yang kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variable return dari keterlibatannya dengan investasi. Dan yang terakhir, investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan atas investasi. Selanjutnya itu ada akuntansi kombinasi bisnis. Itu yang pertama ada pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas mengacu kepada pengakuan nilai wajar pada PSAK 68/2013. Pengukuran nilai wajar kecuali pengukuran tersebut sudah diatur secara spesifik pada PSAK tertentu seperti imbalan kerja, pajak penghasilan, dan liabilitas kontingensi. Selanjutnya itu ada biaya transaksi. Biaya transaksi ini transaksi kombinasi membutuhkan biaya yang sangat besar. Biasanya biaya tersebut dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Namun tidak menutup kemungkinan pihak yang diakuisisi juga akan mengeluarkan biaya. Biaya tersebut mencakup biaya makelar, tender fees, advice, hukum, dan lain-lain. Selanjutnya ada imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkan ini dalam suatu kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan. Selanjutnya itu ada goodwill. Goodwill ini merupakan aset yang diklasifikasi sebagai aset tak berwujud. Goodwill muncul pada saat entitas melakukan akuisisi entitas lain. Goodwill akan terjadi jika harga perolehan dari entitas yang diakuisisi lebih tinggi dibandingkan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Selanjutnya itu ada pembelian diskon. Pembelian diskon ini akan terjadi ketika pihak pengakuisisi melakukan pembelian pada nilai imbalan yang lebih rendah
daripada nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dan yang terakhir itu ada akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap ini terjadi ketika proses akuisisi entitas tidak dilakukan sekaligus, tetapi sebelumnya entitas pengakuisisi memiliki kepemilikan pada entitas yang diakuisisi. Misalnya, entitas A saat ini memiliki 30% kepemilikan di entitas B. Kemudian, entitas A menambah kepemilikan sebesar 25%, sehingga entitas A total memiliki 50% kepemilikan entitas B. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bab 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.